Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alia Anggraini, guru di SDN Margahayu 2, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk jawaban narasumber yang pertama, beliau melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun, jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika. Nah, selama menjabat, beliau juga melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut tentunya menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang dirugikan. Adapun langkah-langkah yang beliau lakukan dalam mengambil keputusan, yang pertama adalah menentukan penyebab permasalahan, menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, dan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Selain itu, narasumber pertama juga selalu melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya dengan menyesuaikan pada peraturan dan norma yang berlaku. Dan yang paling penting adalah mengedepankan kepentingan umum atau solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Narasumber yang pertama dalam menghadapi tantangan dalam mengambil keputusan adalah ketika mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Jadi dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya beliau langsung memutuskan mengambil keputusan secara langsung. Tetapi jika masalah itu berat, biasanya narasumber yang pertama itu melakukan sesuai langkah-langkah yang telah disebutkan pada sebelumnya, dari menganalisis terlebih dahulu sampai menimbang lagi keputusan yang telah diambil. Dan dalam mengambil keputusan, biasanya narasumber yang pertama itu selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, ataupun orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan itu. Jadi intinya adalah banyak pihak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Nah, pelajaran yang dapat diambil oleh narasumber yang pertama adalah beliau menjadi sosok yang lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik tentunya. Ya, untuk hasil wawancara dengan narasumber yang kedua,
Beliau ini melihat bahwa kasus dilema etika, yaitu benar melawan benar, merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana keduanya pilihan itu adalah benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral itu benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu narasumber selalu melakukan dengan cara yang pertama adalah mengumpulkan fakta yang terjadi, kemudian siapa-siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusannya atau direfleksi. Adapun langkah-langkah yang narasumber lakukan dalam pengambilan keputusan, yaitu mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan dilihat lagi keputusannya atau direfleksi. Adapun hal-hal yang efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika adalah dengan menelaah siapa saja yang terlibat, melihat urgenitas atau sifat urgennya, mendesak atau tidaknya kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Adapun tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut mempunyai nilai yang sama-sama penting, tetapi harus ada yang didahulukan. Juga adanya orang-orang yang secara langsung itu terlibat, serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Dalam pengambilan keputusan dilema etika, narasumber yang kedua tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dalam menganalisa, mempertimbangkan, dan memusyawarahkan kasus dilema etika yang ada baik secara formal maupun non-formal. Seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu orang-orang yang terlibat, di mana orang yang profesional yang menghargai dan menerima keputusan atasan langsung. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak menganalisa kasus yang ada, banyak pertimbangan, serta setiap keputusan pasti tidak mungkin membuat puas semua pihak yang terlibat. Pasti ada saja pihak yang tidak terpuaskan. Dan semua yang terlibat pada pengambilan keputusan harus siap menerima, menghormati, serta melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan tentunya. Dari hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan narasumber yang pertama, yaitu Ibu Dwi Lestari, beliau merupakan kepala sekolah di SDN Margahayu 2 sekaligus PLT di SDN Margahayu 1. Saya menemukan dilema yang dihadapi oleh narasumber, yaitu menyangkut paradigma dilema etika jangka pendek melawan jangka panjang atau short term versus long term. Kemudian adanya dilema etika rasa keadilan dan rasa kasihan mengenai prinsip yang digunakan oleh narasumber dalam menyelesaikan masalah, yakni dengan menggunakan prinsip berbasis peraturan dan prinsip berbasis rasa peduli. Hal lain yang saya temukan dalam proses wawancara dengan beliau, yaitu narasumber telah menjalankan beberapa langkah pengujian. Adapun yang masih belum terlihat ya pada wawancara, yaitu pengujian benar lawan benar dan merefleksikan kembali dari keputusan yang telah diambil.
Kemudian analisis kasus dari wawancara dengan narasumber yang kedua, yaitu Ibu Hajah Widaningsih, Kepala Sekolah SDN Margahayu 13 sekaligus PLT di SDN Margahayu 4. Saya menemukan dilema yang dihadapi oleh narasumber, yaitu menyangkut paradigma dilema etika individu melawan kelompok mengenai prinsip yang telah digunakan oleh narasumber dalam menyelesaikan masalah, yaitu prinsip berbasis hasil akhir, di mana pada prinsip tersebut keputusan tidak hanya menguntungkan pada salah satu pihak, namun seluruh elemen yang terlibat dalam keputusan tersebut. Hal lain yang saya temukan dalam proses wawancara dengan narasumber yang kedua, yaitu beliau telah menjalankan beberapa langkah pengujian. Adapun yang masih belum terlihat pada wawancara adalah pengujian benar lawan salah dan refleksi atas hasil keputusan yang telah diambil. Persamaan yang saya temukan dari hasil wawancara dengan dua narasumber, yaitu yang pertama, musyawarah melalui rapat untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada sebelum mengambil keputusan dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai dan aturan yang berlaku. Kedua, mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dalam pengambilan keputusan, sehingga dampak yang dihasilkan dari keputusannya akan bermanfaat bagi orang banyak. Yang ketiga, memanfaatkan trilema sebagai konsep pengambilan dalam pengujian keputusan. Perbedaan hasil wawancara dari dua pemimpin yang telah saya wawancarai, yaitu narasumber yang pertama lebih mengedepankan diskusi terhadap permasalahan, sedangkan narasumber yang kedua menonjolkan analisis masalah dalam pembuatan keputusan. Dan kedua narasumber tersebut memiliki hal-hal yang menonjol pada pengambilan keputusan, di mana narasumber satu mempertimbangkan dampak dari keputusannya, sehingga pada keputusannya selain untuk jangka pendek, kepentingan jangka panjangnya juga tetap mengikuti aturan yang ada. Sedangkan untuk narasumber yang kedua, pada pengambilan keputusan lebih berfokus pada kebermanfaatan terhadap orang banyak di sekitarnya. Rencana ke depan yang akan dilakukan oleh kedua narasumber tersebut adalah melakukan analisis setiap permasalahan yang ada berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan secara sistematis, khususnya mengenai pengujian benar lawan benar atau pengujian benar lawan salah yang ada di dalamnya terdapat beberapa unsur seperti uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Sehingga diharapkan dalam pengambilan keputusan ke depannya sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang ada dan berdampak positif bagi banyak orang. Kedua narasumber juga mengukur efektivitasnya dalam setiap pengambilan keputusan melalui refleksi dan keputusan yang telah diambilnya. Sehingga pada setiap pengambilan keputusannya akan memberikan dampak dan solusi yang baik bagi seluruh yang terlibat. Untuk pengambilan keputusan dilema etika, baik di lingkungan, dengan pada murid, ataupun dengan rekan guru, yang pertama yang akan saya lakukan adalah melakukan analisis terhadap sesuatu masalah yang ada dengan mengacu berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan yang sistematis. Selanjutnya, saya akan melakukan tahapan-tahapan bagaimana mengenali nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai kebajikan, kemudian menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, dan melakukan prinsip resolusi.
investigasi opsi trilema, dan membuat keputusan, pengujian benar lawan salah, dan melakukan refleksi atas hasil keputusan. Saya akan menerapkannya jika dihadapkan dengan masalah dilema etika ataupun bujukan moral. Dan jika teman saya atau rekan menemui kasus tersebut mengenai dilema etika atau bujukan moral, saya segera akan menawarkan bantuan kepadanya.